Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat suatu media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Unity 3D. Nah, pada video ini akan dikenalkan konsep-konsep tombol dan bagaimana memberi perlakuan pada tombol. Sedangkan untuk isi media pembelajaran, Anda bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan media pembelajaran masing-masing. Nah, untuk membuat aplikasi media pembelajaran interaktif, langkah yang pertama adalah Anda harus membuat kanvas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita menambahkan kanvas. Caranya adalah klik kanan pada bagian kosong di tab hierarki, kemudian UI, kemudian kanvas. Seperti ini. Berikutnya kita atur tampilan kanvas, kan di sini kan kanvasnya sangat besar ya. Kita atur tampilan kanvasnya supaya terlihat dari sisi depannya. Kita gunakan mouse seperti ini. Baik, sudah cukup seperti ini. Kemudian kita tambahkan panel pada kanvas dengan cara klik kanan pada kanvas di kolom hierarki. Kemudian kita pilih UI, kita pilih panel. Seperti ini ya. Kita akan lihat tampilan di gamenya. Seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan muncul di PC atau di Android. Nah, pada setelan default, resolusi layar itu akan berada pada posisi free aspect di sini ya. Free aspect. Ini di tempat saya sudah saya ubah resolusinya dengan Vivo Y33s sesuai dengan handphone yang saya gunakan untuk mencoba aplikasi ini. Silahkan Anda bisa atur tampilan layarnya ini sesuai dengan handphone yang Anda gunakan masing-masing. Caranya adalah dengan klik pada tanda tambah di sini add new item. Kemudian beri label sesuai dengan nama yang mudah diingat begitu. Kemudian width dan height-nya di sini lebar dan tingginya disesuaikan dengan resolusi HP masing-masing. Jika Anda belum mengetahui resolusinya, Anda bisa search googling di internet untuk resolusi tipe HP yang Anda gunakan. Jika sudah, maka klik OK. Berikutnya kita kembali ke tab scene, kemudian kita klik panelnya di sini. Pada bagian inspektor pada panel, kita ganti menjadi menu panel seperti ini. Berikutnya kita akan menambahkan background untuk menu panel ini. Caranya adalah dengan memasukkan aset background ke dalam tab aset di sini. Saya sudah memasukkan satu gambar di sini yang akan saya jadikan background. Lalu klik pada background ini. Perhatikan pada inspektornya, ganti tekstur type yang semula default di sini diganti menjadi sprite 2D and UI seperti ini. Kemudian kita klik apply, lalu klik menu panel pada hierarki. Kemudian perhatikan bagian inspektornya, ada bagian source image di sini. Drag gambar backgroundnya ke dalam source image. Atau kita bisa klik tanda lingkaran di sini di sebelah kanan background. Kita ganti dari sini juga bisa. Ini kita punya gambar di sini. Atau kita drag saja dari aset ke background. Seperti ini juga bisa. Nah, ini sudah
masuk gambarnya, tapi ternyata tampilannya terbalik ya. Ini tulisannya ternyata menghadapnya ke arah sebaliknya. Jadi akan saya putar koordinatnya menjadi seperti ini. Nah, jika Anda perhatikan di sini untuk gambar backgroundnya masih terlihat transparan ya. Masih terlihat transparan. Untuk membuat menjadi tidak transparan, kita lihat pada menu panel, masih di sini, masih di inspektornya menu panel, ada bagian color. Diklik saja colornya. Kemudian pada bagian bawah itu ada transparansi di sini ya. Transparansi di sini tinggal digeser saja ke kanan atau ke kiri. Semakin ke kiri dia akan semakin transparan, semakin ke kanan dia akan semakin terlihat. Silakan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Berikutnya kita akan tambahkan tombol. Tombol yang akan kita pakai adalah 3 tombol, yaitu tombol Animal Zone, tombol Show AR, dan tombol Quit. Langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita klik pada menu panel. Pada hierarki di sini kita klik kanan, kemudian pilih UI, pilih button. Caranya adalah dengan klik kanan pada menu panel, pilih UI, kemudian pilih button. Di sini ada peringatan karena pertama kali saya menggunakan TextMesh Pro, maka diperlukan resources untuk project ini. Nah, ini saya klik pada import TMP Essential. Berikutnya import TMP Examples and Extra. Sudah, kita coba lagi. Nah, ini buttonnya sudah ada nih. Ini adalah buttonnya. Nah, ubah ukuran button dan posisi button sesuai dengan desain Anda masing-masing. Ini desainnya, ini untuk buttonnya terlalu kecil, akan saya besarkan dengan menggunakan scale tool. Saya besarkan seperti ini. Kemudian untuk mengaturnya kita pakai move tool, misalkan seperti ini. Lalu karena kita membutuhkan 3 button ya, kita duplicate saja. Klik kanan pada button, kemudian duplicate sebanyak 3 kali. Ya. Button yang pertama itu button untuk Animal Zone. Nah, klik pada buttonnya, pada button yang dimaksud ya. Kemudian pada inspektor diberi button Animal. Gini. Kemudian button yang kedua, ini posisinya digeser biar tidak saling bertumpuk ya. Button yang kedua ini adalah button AR di sini ya. Kemudian button yang ketiga
adalah button quit. Seperti ini. Nah, untuk mengubah teks pada buttonnya, ini kan masih tertulis button. Nah, untuk untuk membedakan button yang satu dan button yang lain, kita akan mengganti tulisannya ini. Caranya gimana? Klik button yang dimaksud, misalkan ini di button animal, misalkan ini di button animal, kemudian kita lihat di inspektornya. Caranya adalah dengan klik pada tanda panah. Caranya adalah klik tanda panah pada button. Di sini ada TMP text. Nah, kita ganti pada bagian TMP text-nya di sebelah di bagian inspektor. Jadi di sini saya kasih animal zone, misalkan seperti ini, maka akan langsung berubah di buttonnya. Lakukan hal yang sama untuk button-button yang lain. Yang kedua, saya mau kasih show AR. Yang ketiga akan saya beri quit. Seperti ini. Kita juga dapat mengganti backgroundnya, background untuk setiap button. Kita juga dapat mengganti background untuk setiap button. Caranya adalah dengan mengimport backgroundnya ke dalam Unity. Kemudian klik pada asetnya, aset, lalu perhatikan tekstur type-nya kita ganti menjadi sprite, 2D and UI. Lakukan hal yang sama. Unapplied import setting. Oke. Lakukan hal yang sama untuk setiap aset. Lakukan hal yang sama untuk setiap aset. Seperti ini. Lalu klik pada button yang pertama, button animal. Di sini ada source image. Source image-nya kita ganti dengan animal zone. Seperti ini. Maka akan terlihat animal zone di sini.
Kita lihat. Nah, di sini tulisannya bertumpuk ya. Supaya tulisannya tidak bertumpuk, maka pada TMP text-nya itu akan saya hilangkan saja seperti ini. Nah, sudah terlihat animal zone saja. Lakukan hal yang sama untuk yang tombol show AR dan quit. Yang button show AR-nya akan saya beri show AR di sini. Kemudian TMP text-nya akan saya hapus. Ukurannya disesuaikan seperti ini. Demikian juga untuk yang quit, TMP text-nya akan saya hapus. Lalu di button quit kita beri image sprite seperti ini. Kemudian sesuaikan ukurannya. Nah, kita sudah punya 3 button. Kreasikan halaman ini sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa menambahkan logo, Anda bisa menambahkan gambar-gambar yang lain, desain-desain tambahan. Silahkan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan. Langkah berikutnya, kita akan membuat halaman untuk animal zone-nya. Di situ kita akan memberi suatu gambar hewan dan satu keterangan. Hewan itu adalah hewan apa, seperti itu. Di sini saya siapkan halaman background untuk panel animal zone. Kemudian untuk menambahkan panelnya, kita copy saja. Di sini menu panelnya kita duplicate seperti ini. Kemudian kita ganti untuk backgroundnya. Kemudian kita hidden dulu untuk yang menu panel dengan cara di uncheck di bagian inspektor. Ini yang tampak ini adalah bagian menu panel yang diduplicate. Ini akan kita buat menjadi animal zone panel. Seperti ini. Ini sudah animal zone panel. Berikutnya backgroundnya kita ganti seperti ini ya. Ini untuk buttonnya akan saya sisakan satu button saja, yaitu button back. Jadi button yang lain akan saya buang. Kita ganti button back seperti ini. Kemudian untuk backgroundnya akan saya ganti menjadi button back. Ini button backnya saya buat menjadi sprite 2D. Lalu kita jadikan background dari button back seperti ini. Kita sesuaikan untuk posisinya seperti ini ya. Kita dapat menambahkan teks atau panel baru di scene dengan klik kanan pada animal zone panel, UI,
kemudian kita pilih teks di sini. Nah, ini bisa kita isi ya, ini silahkan dikreasikan. Kita ubah ukurannya dengan menggunakan rectangle tool ya, seperti ini. Berikutnya kita save dulu scene yang telah kita buat dengan nama main menu, dengan cara klik tanda 3 di sebelah sampel scene ini ya. Ada klik tanda 3 di sini. Kita klik save scene as. Kita ganti dengan main menu. Seperti ini. Boleh Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Berikutnya kita tambahkan scene baru untuk membuka aplikasi augmented reality jika dibutuhkan. Caranya adalah dengan klik file, kemudian pilih new scene, pilih yang basic built-in, lalu create. Seperti ini. Ini disimpan dengan save scene as. Misalkan ini kita ganti dengan scene AR. Nah, pada scene ini Anda bisa memberikan augmented reality sesuai dengan apa yang pernah Anda coba pada modul-modul sebelumnya, pada video-video sebelumnya. Jadi mulai dari memasukkan kamera augmented reality, kemudian memberikan image target, mengimport image target, memberikan license key dan sebagainya, sampai memberikan objek 3 dimensi. Jadi Anda bisa lakukan semuanya pada scene ini. Caranya sama dengan yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Berikutnya kembali ke main menu, klik file, open scene, kita open yang main menu. Jadi ini cara berpindah-pindah dari satu scene ke scene yang lain. Di sini ya. Berikutnya pada main menu ini kita akan menuliskan script. Caranya klik kanan pada aset, kemudian create, kita pilih si subscript. Di sini kita beri nama menu script. Kita buka. Di sini kita tambahkan headernya using Unity Engine.ui. Kemudian using Unity Engine Scene Management.
seperti ini. Kemudian pada baris 9 di sini ya, kita tambahkan public game object menu panel seperti ini. Kemudian public lagi game object animal zone panel. Kita lihat menu panel dan animal panel itu ada di Unity. Pada bagian canvas, di sini ada menu panel dan animal zone panel. Nah, kita sesuaikan namanya. Berikutnya pada void start di sini pada saat aplikasi mulai dijalankan, apa yang terjadi di sini? Kita set menu panelnya, kita set active. Set aktifnya true. Kemudian panel yang satunya yaitu panel animal zone. Ini kita tutup, kita tidak tampilkan. Set aktifnya false. Seperti ini. Lalu pada bagian void update kita ketikkan public void. Nah, buttonnya button apa saja kita cek. Button animal, button AR, dan button quit. Yang pertama berarti button animal. Pada saat button animal klik, apa yang terjadi? Kita akan set menu panelnya menjadi false dan animal zone-nya menjadi true. Nah, ini kita ketik di sini saja. Yang ini false, yang ini true. Begini. Kemudian pada saat button AR-nya diklik, berarti public void button AR klik. Di sini apa yang terjadi? Kita buka scene AR. Jadi application dot load level, kita panggil nama scene-nya. Tadi kita kasih nama scene AR. Semoga tidak salah. Mari kita cek dulu. Scene AR, ya betul ya. Tidak pakai spasi. Seperti ini. Lalu ada button apa lagi yang kita punya? Button quit. Nah, untuk button quit berarti public void button quit. Klik gini. Ini berarti aplikasinya keluar. Application dot quit. Seperti ini. Satu lagi kita punya tombol back. Berarti public void button back, klik. Seperti ini. Apa yang terjadi kalau button back-nya klik? Berarti menu panelnya true, info panelnya false. Berarti menu panelnya false, animal zone-nya salah. Berarti animal zone-nya false. Gini, ini kita ganti dengan false. Sementara
yang menu panelnya true. Seperti ini. Kita save. Setelah di save, kita masuk ke Unity lagi. Oke, sudah tidak ada. Oh, ini masih ada keterangan. Use scene manager load scene. Scene manager load scene. Mari kita ganti karena dia sudah kadaluarsa, itu tidak bisa dipakai. Oke, kita simpan. Lalu kita kembali ke Unity. Oke, sudah berhasil. Tidak ada keterangan error lagi. Berikutnya kita akan memberikan tempat untuk memasukkan script. Kita buat game object kosong di sini, klik kanan, kemudian create empty. Nah, ini ada game object. Game object ini kita ganti menjadi menu script. Seperti ini. Kemudian drag menu script pada aset ke dalam inspektornya menu script pada hierarki. Seperti ini. Pada bagian menu panel, kita ganti dengan menu panel. Ini. Kemudian pada animal zone panel, kita ganti dengan animal zone panel. Seperti ini. Lalu berikutnya, kita akan membuat button-button yang ada pada menu panel itu berfungsi. Caranya adalah dengan klik pada menu panel. Jadi menu panelnya itu kita nyalakan, yang animal zone panelnya kita matikan seperti ini. Lalu kita klik pada button animal. Lalu pada bagian inspektor kita cari pada bagian, nah pada bagian ini on click ini di sini ya. Ini klik tanda tambah. Kemudian klik menu script yang ada pada hierarki ke bagian yang bertuliskan non object ini. Kita drag saja di sini. Kemudian pada bagian yang bertuliskan no function ini kita pilih menu script, lalu kita pilih button animal click. Karena di sini di bagian animal zone kita akan masuk ke halaman animal zone. Nah, berarti ini button animal click. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk tombol-tombol yang lain. Berarti untuk yang show AR, di sini button yang show AR, kita lihat pada bagian on click, kemudian kita tambahkan menu scriptnya, kita tarik ke sini. Yang bagian no function, ini kan show AR ya. Berarti kita kasih button AR click. Sedangkan untuk yang quit kita tambahkan menu scriptnya, kita letakkan di sini. Kemudian ini kita ganti dengan button quick click. Seperti ini. Nah, ada satu tombol lagi yang belum, yaitu tombol back. Jadi caranya yang menu panelnya itu kita matikan dulu. Yang animal zone-nya kita nyalakan, yang button back-nya kita tambahkan menu script, kemudian kita beri button back seperti ini. Sudah. Nah, kita coba. Animal zone akan masuk ke sini, back akan kembali ke sini, show AR. Nah, muncul pesan error di sini bahwa AR scene belum dimasukkan ke dalam build setting. Kita matikan dulu. Kita klik di file, kemudian build setting. Di sini add open scene. Oke. Masuk di
masuk di scene AR, kemudian file, build setting lagi, add open scene. Nah, seperti ini. Sudah. Baru kita kembali ke scene main menu. Kita masuk kembali ke main menu, kemudian kita coba apakah show AR-nya sudah mulai berjalan. Nah, sudah. Berarti di sini sebenarnya augmented reality-nya sudah bisa berjalan ya, tetapi ini belum kita masukkan apapun di dalam scene AR ini, jadi belum bisa menyala. Nah, silahkan Anda tambahkan untuk scene AR-nya, ditambahkan dengan augmented reality. Sekian dulu video kali ini, selamat mencoba. Jika ada yang bermasalah atau ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar atau melalui forum diskusi pada laman Spada Indonesia. Terima kasih, selamat belajar.